Pak Budi. Selamat siang Bu Fari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Fari? Alhamdulillah sehat Pak. Walaupun cuacanya ini sekarang tidak menentu ya. Iya. Tadi panas, sekarang mau Hujan. hujan. Pak Budi ini baru sibuk tidak ya? Tidak Bu Fari, ada apa Bu Fari? Gini Pak, saya mau sharing sebentar. Ada hal yang mengganjal di saya. Jadi sekiranya itu nanti ketika saya ngobrol dengan jenengan ada pencerahan bagi saya. Ada di kelas saya Pak, ini terjadi di kelas saya. Kemarin itu saya kaget di pembelajaran matematika. Kagetnya apa? Karena materi yang bab 1 itu tentang perkalian dan pembagian itu sebenarnya sudah selesai Pak. Nah, saya sudah selesai sampai bab yang terakhir. Nah, ternyata ada sisa waktu saya manfaatkan untuk mengulang kembali, saya mereview gitu. Nah, tapi ketika itu saya dapatkan hasilnya itu anak-anaknya di pembagian dan perkalian itu mereka blank. Mungkin kurang nggak maksudnya tidak bukan lupa sih, jadi kayak hasilnya kan menurut saya kurang memuaskan. Jadi banyak anak yang perkaliannya kenapa dan pembagiannya itu kok tidak seperti hasil yang saya harapkan pada yang bab pertama dulu. Apa anak-anak ini lupa. Jadi kayak saya itu setelah mengerjakan saya mendapatkan hasilnya hanya beberapa anak yang Pak, ada anak-anak yang itu masih belum bisa perkalian dan pembagian dengan baik seperti itu. Oh, jadi Bu ya, masalahnya itu kompetensi siswanya itu menurun gitu Bu Fari ya? Iya, potensinya dia di materi perkalian dan pembagian itu menurun Pak. Padahal sebelumnya waktu jenengan penyampaian materi bab sebelumnya itu bisa, tapi selanjutnya untuk penyampaian bab selanjutnya selanjutnya itu malah kemampuannya menurun, begitu ya? Iya kan selesai bab, saya ulangi lagi. Oh gitu. Nah itu saya kaget loh, kenapa beda hasilnya dari yang waktu pertama bab awal gitu, di perkalian dan pembagian anak-anak kok kayak banyak yang lupa gitu Pak di perkaliannya, di pembagian itu. Dan kira-kira menurut panjenengan itu yang menyebabkan seperti itu apa Bu? Kok sehingga kemampuan murid panjenengan bisa menurun gitu Bu Fari? Ya anak-anak nggak mau itu Pak, dia tidak mau mengulang lagi bab yang sudah diajarkan, terus kembali ada pergantian bab lagi, dia tidak mau mengulangi. Jadi belajar yang di bab baru, mungkin bab yang lama, bab yang itu dia tidak mengulang kembali. Apalagi untuk basically perkalian dan pembagian itu kan sangat penting ya, dasarnya dari segala pembelajaran di matematika. Nanti itu bisa ketemu di konsep soal cerita seperti itu Pak. Ya, berarti kemudian juga mungkin kurangnya pengawasan dari orang tua, pendampingan dari orang tua waktu belajar, sehingga mereka orang tua itu hanya menggantungkan di sekolah, pembelajaran di sekolah, dan tidak mengkhawatirkan anak itu ternyata perkalian dan pembagian itu harus dipahami dan dihafalkan dengan baik. Gitu Bu. Berarti Bu ya tadi ya yang pertama itu kurangnya minat siswa dalam membaca, mengulang kembali bab yang sudah diterangkan gitu Bu Fari, sama lemahnya pendampingan orang tua ketika berada di rumah gitu Bu ya. Nah, kira-kira menurut panjenengan itu dari yang bisa atau dikatakan menguasai materi itu kira-kira presentasinya berapa persen dalam satu kelas itu Bu? Kemarin waktu itu ya Pak, saya ulang lagi materinya waktu pengulangan ya. 60% Pak. 60%. Masih ada 40% anak yang belum, yang ternyata lupa tentang perkalian dan pembagian itu. Jadi
mereka kayak blank dan hasilnya itu banyak yang di bawah KKPP ya kalau saya program merdeka itu hasilnya. Jadi kurang memuaskan. Kurang memuaskan, Bu. Berarti adakah rencana selanjutnya, Bu, untuk rencana panjenengan biar apa ya? Biar anak itu tidak lupa dan semangat dalam belajar, terutama dalam mempelajari materi yang disampaikan. Rencananya panjenengan itu apa ke depannya? Iya Pak, ini kan saya kok terpikirkan anak-anak nanti sebelum awal pembelajaran saya kasih warning up dulu untuk tebak-tebakan, setelahnya beda-bedaan kalau nggak mencongak perkalian dan pembagian dasar itu nanti biar anak itu tidak lupa setelah nanti ada bab baru lagi itu Pak. Warung up di awal pembelajaran bisa juga saya taruh di akhir pembelajaran, jadi biar anak itu ada tantangan tersendiri ketika nanti mendapat pertanyaan dari saya untuk menyelesaikan pembagian dan perkalian. Itu juga saya mau memberikan, selain itu saya terpikir lagi untuk melaksanakan tutor sebaya. Dari 60% tadi murid saya akan bikin tutor sebaya untuk membantu 40% murid saya yang belum mampu atau belum lancar pemahamannya di dalam perkalian dan pembagian tadi. Berarti nanti kedepannya rencananya panjang itu melakukan warming up sebelum pembelajaran, Bu. Ada lagi nggak, Bu? Ada rencana lagi nggak agar murid-murid panjenengan itu lebih termotivasi dalam belajar, lebih menarik minat siswa? Ada rencana lagi nggak selain warming up itu ada, Bu? Ya, warming up, kemudian saya berikan tutor sebaya. Saya juga itu nanti Pak akan membuat alat peraga. Ini alat peraga itu terpikirkan tadi saya searching di YouTube alat peraga untuk memudahkan siswa agar mudah kalian dan pembagian. Jadi kita mengajar pakai alat peraga tentunya mereka akan senang ya Pak, menarik lah untuk lebih antusias ke materinya. Jadi nanti saya akan membuat alat peraga dan saya juga akan mendemonstrasikan di depan nanti biar anak-anak juga bisa membuat alat peraga tersebut. Jadi mereka punya sendiri untuk nanti kemudahannya, memberikan kemudahan dalam belajar perkalian dan pembagian. Karena kalau mereka sudah senang dengan perkalian dan pembagian, saya pikir untuk menjawab soal dalam bentuk penerapannya soal nanti entah itu dalam bentuk soal cerita atau operasi campuran atau model pecahan, kalau mereka menguasai konsep dasar itu dari perkalian dan pembagian pasti bisa dan semuanya akan mendapat hasilnya akan memuaskan, paling tidak ya mencapai KKTP tadi Pak. Ya, jadi rencananya panjang itu sangat bagus sekali, Bu, ya. Tadi yang pertama ada warming up, terus untuk memotivasi untuk agar anak antusias itu panjenengan itu akan membuat alat peraga. Nah, kira-kira panjenengan itu akan lakukan kapan, Bu? Untuk merealisasikan pembelajaran yang Anda inginkan tadi, Bu? Iya. Saya akan itu Pak, melaksanakannya dalam waktu dekat ini. Berarti ini kan saya masih besok sebentar lagi mau asesmen ya Pak. Jadi mungkin semester 2 itu Pak, semester 1 asesmennya. Nanti untuk alat peraganya setelah asesmen itu Pak, setelah selesai asesmen nanti anak-anak saya akan isi dengan pembelajaran matematika itu tadi. Lebih cepat itu lebih bagus, Bu, agar anak-anak itu semangat dalam proses pembelajaran.
Baik Bu, berarti tadi kan Ya. jenengan kan sudah apa ya mau menyiapkan segala hal tadi Bu untuk alat pembelajaran biar murid panjenengan itu nyaman dan antusias. Dan semoga kan itu butuh dalam melakukan itu kan butuh komitmen gitu, butuh tanggung jawab untuk melaksanakan itu. Nah, semoga panjenengan ini apa ya dalam melaksanakan itu jenengan itu kan bisa komitmen, bisa lancar. Kira-kira dengan agar rencananya panjenengan itu terrealisasi lancar, komitmen, apakah butuh bantuan orang lain atau perlu melibatkan orang lain, teman-teman guru misalnya gitu Bu? Untuk saat ini belum Pak, karena masih bisa saya sendiri. Mungkin nanti kalau ada kolaborasi waktu project dengan kelas 5, saya akan melibatkan teman saya. Jadi tapi rencana itu sudah ada, tapi untuk sekarang untuk melibatkan dengan teman saya belum. Tapi saya sudah terencana karena nanti mungkin setelah asesmen itu ya Pak ya, setelah asesmen nanti selesai, nanti saya akan berkolaborasi dengan teman saya yang mengajar di kelas 5, teman rekan sejawat saya di kelas 5. Jadi mungkin kalau dia ada metode-metode atau teknik yang bagus, saya bisa berkolaborasi atau minta arahan dari beliau juga. Nanti apa yang harus saya lakukan, apa yang saya harus buat, tekniknya, modelnya untuk membantu murid saya dalam materi, diberi kemudahan materi perkalian dan pembagian. Iya, bagus kalau gitu pun ya. Kalau maksudnya gini Bu, kalau menyiapkan alat peraga pembelajaran yang menarik kan butuh tenaga, butuh apa Bu, butuh ide-ide ya. Misalnya ada kesulitan kan bisa minta bantuan dengan teman sejawat gitu Bu. Gini Bu, dari obrolan hari ini apa yang Anda dapatkan Bu? Iya, setelah ketemu Pak Budi pada siang hari ini itu ya Pak ya, ada pencerahan bagi diri saya, ada gambaran apa yang harus saya lakukan. Ini agak tenang, plong, jadi tidak seperti tadi kayak mengganjal di hati saya siapa yang saya ajak ngobrol yang untuk menyelesaikan masalah ini gitu Pak. Jadi sudah agak lega dan saya tinggal nanti penerapannya di kelas saya. Semoga saya bisa melakukan dalam waktu dekat ini. Mungkin kalau untuk warming up saya bisa lakukan ketika ada jadwal pelajaran matematika Pak, nanti ketika warming up-nya gitu. Kalau warming up-nya nanti kalau misal setelah pembelajaran ya bisa saya terapkan juga, tidak harus menunggu ada jadwal pelajaran matematika. Ya, semoga rencana kedepannya panjenengan itu sesuai harapannya panjenengan dan murid-muridnya panjenengan itu bisa lebih mampu menguasai dan mengingatnya, juga kompetensinya juga lebih bagus. Ya, cukup gitu saja Bu ya, karena ini waktunya pulang, jam pulang, kita sudahi obrolan hari ini, kita lanjutkan ke depannya lagi. Itu Bu Fari ya. Terima kasih Pak Budi atas waktu yang diberikan. Mohon maaf sekali jika mengganggu waktunya Pak Budi, meminta waktunya Pak Budi sebentar. Kalau seperti ini kan bisa memberikan sharing atau pandangan buat saya. Terima kasih. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fari. Oh ya Pak Budi, selamat siang. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Bu Fari, boleh minta waktunya sebentar nggak Bu Fari? Oh iya bisa Pak Budi, ini dari mana Pak? Ini tadi dari sekolahan Bu Fari. Mau sharing, mau ngobrol. Boleh Pak. Gini Bu Fari, di sekolahan saya itu kan ada taman Bu Fari. Tamannya itu tidak terawat, tinggal gundukan-gundukan tanah yang kurang terurus lah, sama ada tanaman yang apa ya, acak-acakan lah. Pengennya saya itu gini Bu Fari, apa ya, biar terawat itu bagaimana menurut panjenengan Bu Fari? Oh berarti Pak Budi di sekolahnya Pak Budi sudah ada taman,
sudah ada tamannya, cuma tamannya itu nggak terawat ya Pak ya? Betul, Bu Fari. Nah itu dilihat dari tamannya itu pembangunannya sudah selesai apa belum Pak? Oh, kalau dari pembangunan sudah sangat selesai. Dulunya mungkin bagus Bu Fari, cuman sekarang tidak terurus, tidak terawat. Kalau dari segi tamannya, pola tamannya itu bagus, desainnya itu bagus, cuman tidak terawat, tidak terurus. Gitu Bu Fari. Oh iya, taman. Nah, kalau melihat seperti itu, yang Pak Budi inginkan taman yang seperti apa, Pak? Ya, saya pinginkan itu tamannya itu tertata rapi, tanamannya juga rapi dalam arti misalnya ada sayur, ada satu kelompok itu ada sayur, bagian sayur, ada bagian apotek hidup dan apa jenis ada tanaman lain. Intinya taman itu difungsikan kembali, tertata rapi dan apa ya? Tanamannya juga rapi ya, terpola gitu Bu Fari. Berarti tanamannya rapi, tersusun dengan posisi yang bagus, bersih, begitu ya Pak. Sedangkan Iya. yang Pak Budi lihat keadaan nyatanya tidak seperti itu. Jadi seperti eman-eman taman sebagus ini tidak dirawat dengan baik. Begitu ya Pak Budi? Iya, betul Bu Fari. Maksudnya. Iya, eman-eman dulunya pasti kan untuk pembuatan kan perlu dana dan juga tenaga. Lah sekarang sudah jadi kok tidak terurus. Gitu loh. Maksud saya kan dikelola kembali biar berfungsi sebagai layaknya taman yang bermanfaat gitu Bu Fari. Nah, sekiranya begini Pak Budi, itu kira-kira dari 100% taman yang jadi, kurang berapa persen untuk menjadi taman yang bagus, taman yang rapi, yang indah, menurut Pak Budi, yang Pak Budi inginkan terutama? Kalau menurut saya itu sekitar ya, kurangnya 30%-an Bu. Tinggal merawat saja. Soalnya apa, di situ sudah ada kolam, sudah dalam bentuk taman, tinggal merawat biar menjadi taman pada semestinya. Jadi itu kan gundukan tanahnya kan tinggi, lumayan tinggi lah. Kalau mungkin bisa diratakan dulu baru ditanami, itu sekitar paling ya 30 sampai 35%-an Bu. 30% begitu Ya. kurangnya ya Pak ya. Segitu. Jadi untuk menjadi taman yang bagus, taman yang indah, kurang 30% dari pembangunan taman itu biar jadi taman yang sempurna. Ya. Nah, sekarang Pak Budi, apa yang Pak Budi rencanakan atau langkah awalnya itu bagaimana biar taman di sekolah Pak Budi itu selesai? Dalam arti bukan selesai pembangunan ya, untuk menyelesaikannya itu biar menjadi taman kembali, tamannya biar hidup. Langkah awal yang diambil Pak Budi apa Pak kiranya Pak? Langkah awal saya minta dukungan kepada ya rekan-rekan guru teman sejawat. Biar apa, kalau saya mengurus sendiri pasti tenaganya saya kurang. Berarti saya butuh tenaga, yaitu dari teman-teman sejawat. Saya komunikasikan mereka biar apa? Biar mereka juga terlibat mendukung saya, dan seterusnya saya akan menyiapkan semua alat, semua kebutuhan yang bisa digunakan seperti kayak cangkul, kayak pupuk, ada gergaji untuk memotong jenis pohon-pohon yang perlu dipotong, juga ada kayak sekam, juga pupuk organik Bu. Kemudian juga saya itu di situ kan ada kolamnya dibersihkan dulu biar jamur-jamurnya itu hilang Bu. Sehingga saat dikasih ikan itu ikannya itu sehat, tidak terkena jamur gitu Bu. Oh iya, luar biasa Pak Budi, rencananya itu dimatangkan, harus matang dan terkoordinasi dengan baik. Apalagi dengan di lingkungan sekolah kita bisa melibatkan teman-teman guru dari Pak Budi dan juga berkomunikasi dengan kepala sekolah panjenengan, itu juga yang utama. Nah, dari rencana langkah awal panjenengan tadi,
sekiranya apakah perlu dibentuk tim atau kepanitiaan dalam menyelesaikan pemugaran lah istilahnya ya, bukan pembangunan lagi, perawatan atau pemugaran taman di sekolahnya Pak Budi? Menurut saya itu perlu, Bu. Agar apa? Agar nanti saat pelaksanaan juga apa ya, saling membantu. Terutama teman-teman guru itu biar apa? Biar nanti juga menggerakkan murid-muridnya, terutama kelas atas. Nanti saya akan bentuk tim dalam penanaman, juga tim dalam perawatan. Mungkin kalau perawatannya nanti kan sesuai dengan jadwal mata pelajaran olahraga, karena saya kesini kan mengampu mapel olahraga. Nanti saya akan jadwal sesuai dengan jam-jam sesuai jadwalnya ya, misalnya kelas 1 sampai kelas 6 itu kan urut, Bu. Dan nanti saat sesudah atau sebelum pembelajaran itu saya libatkan mereka untuk ke taman untuk merawat seperti pemangkasan rumput, untuk menanam, juga penyiraman serta pemupukan gitu, Bu Fari. Oh iya, betul, luar biasa sekali Pak Budi. Perlu ya dibentuk kepanitiaan agar jelas ya tugasnya, antar guru itu punya peranan yang sama dan penting dalam perawatan taman di sekolah, karena kita juga nanti menikmatinya bersama-sama Pak Budi. Tidak Pak Budi saja kalau melihat keindahan di sekolah, kerapian di sekolah, kita juga yang merasakan senang, yang merasakan indah, itu kan milik kita bersama. Jadi harus bersama kita saat memikirkan hal tersebut. Nah, bagaimana Pak Budi dapat menggerakkan teman-teman Pak Budi tadi untuk menyelesaikan perawatan taman tadi Pak Budi? Ya, pertama itu gini, Bu, ya, untuk menggerakkan teman ya, atau meracuni teman saya itu biar terlibat begini. Biar mau gitu ya, Pak. Ketika waktu ngobrolan saya giring opininya itu ke arah ke taman. Saya sambungkan ke taman tentang manfaat pertanian terpadu. Nanti gini Bu Fari, kedepannya nanti ini apa jane? Nanti saya akan ternak apa jane? Ada kolam ikan saya manfaatkan untuk ternak lele, dan airnya itu saya fermentasi untuk pemupukan tanaman-tanaman yang ada di taman itu. Nah, saat waktu ngobrol itu saya sisipkan gitu Bu, tentang betapa pentingnya, betapa enaknya pertanian terpadu itu. Karena apa? Dalam pertanian terpadu itu kita menggunakan yang sudah ada di alam dan dimanfaatkan untuk alam. Jadi seperti organik gitu Bu. Dan kita mungkin menggunakan pestisida kimia hanya untuk apa ya? Untuk mencegah atau membunuh apa jamah seperti kayak ular, apabila itu nanti ular apabila nanti ada serangan hama itu. Untuk mengantisipasinya itu menggunakan pestisida kimia gitu Bu. Iya, Pak Budi bisa mendengar suara saya? Mendengar Bu Fari, sangat jelas. Oh iya, terima kasih. Begini Pak Budi, memang untuk menggerakkan teman kita agar ikut dengan sejalan dengan pemikiran kita itu perlu pemikiran yang positif, niat juga, terus visi dan tujuan yang sama. Kalau memang mereka belum punya satu visi dengan kita, jadi memang belum optimis ya Pak Budi ya. Dan alhamdulillah gini Bu Fari, dari obrolan ketika ngobrol dengan teman-teman guru waktu jam istirahat itu ada 3 teman guru yang sangat-sangat partisipasi, bahkan pengennya itu segera dimulai kapan gitu Bu. Seperti itu ya. Bahkan dia itu siap untuk membantu, untuk menggerakkan anak-anak biar tamannya itu segera berfungsi, ada ikannya, ada tamannya, dan harapannya mereka juga gini Bu, hasil dari taman itu nanti kan ada rencana mau ditanami sayur, itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari gitu Bu. Misalnya kalau siang-siang gitu, kalau jam makan siang bisa
bisa ngerebus mie, kalau pengen sayur tinggal ngambil, ada cabai tinggal ngambil, seperti itu Bu Fari. Oh iya, itu tadi pertanian Terpadu. apa Pak? Kedua Terpadu. pertanian ya. Iya. Pertanian terpadu ya Pak ya. Jadi dengan menternak ikan tadi, terus di samping-sampingnya ada tanaman sayur tadi. Unik Pak, yang bagus. Kota-kota yang besar sudah melaksanakan, ibaratnya membuat seperti itu. Jadi kayak ada sawah, mungkin sampingnya atau sisipannya itu ada ikan nilainya atau ikan guraminya. Jadi buat beternak ikan juga. Itu bagus Pak, nanti jadinya kalau sudah terrealisasi dengan baik tamannya di sekolah jenengan tadi. Nah, kira-kira Pak Budi punya bayangan tadi yang begitu banyaknya. Dalam waktu dekat ini, apa yang Pak Budi lakukan? Untuk waktu dekat ini ya tadi Bu, saya akan menyiapkan segala kebutuhannya, segala peralatannya yang dapat menunjang untuk mengeksekusi tamannya itu Bu. Ya kedepannya mungkin saya menyiapkan kayak menyuruh anak untuk membawa galon bekas untuk dipotong untuk digunakan media tanam, untuk menggerakkan anak membawa sekam juga, kalau ada di rumah ada tanaman atau sayur-sayuran, bibit sayuran yang bisa dibawa, bisa di mereka bawa untuk di taman gitu. Intinya mempersiapkan lah. Persiapan yang matang ya Pak ya. Yeah. Jadi persiapan dulu untuk beres-beres tamannya biar bersih dulu, kemudian nanti melanjutkan yang kurangnya tadi 30% tadi Pak nggih. Yeah. Nah, Pak Budi, apa yang Pak Budi dapatkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Yang saya dapatkan pada obrolan ini gini Bu, dulunya kan masih bingung dan semangatnya itu masih kurang, tapi dengan obrolan ini tuh saya menambah semangat saya untuk segera mengeksekusi. Dari obrolan ini tuh saya mendapatkan suatu energi yang mendorong saya untuk segera mengeksekusi taman itu biar cepat realisasi Bu. Ya, Pak Budi sudah ada gambaran, sudah ada pandangan berarti ya Pak ya, bagaimana menyelesaikan perawatan dari taman di sekolah Pak Budi itu tadi. Nah, Pak Budi, itu yang sekiranya nanti kita akhiri obrolan kita pada siang hari ini karena saya ada keperluan bertemu dengan rapat di dinas. Saya tunggu jawaban dari kita nanti, semoga kita bisa ketemu lagi. Saya ingin menunggu berita baiknya dari Pak Budi, dari langkah awal yang ingin Pak Budi lakukan bersama teman-teman untuk pemugaran atau istilahnya itu perbaikan taman yang kurang Pak, belum selesai atau tidak dirawat lagi, tidak terurus. Jadi saya ingin mendengar kabar baik, begitu ya Pak Budi. Siap Bu Fari, terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk saya Bu Fari. Iya, terima kasih kembali Pak Budi. Selamat siang. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.